Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita akan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Pada kesempatan pengajian kita malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang menjadi muslim yang kafah sampai wafat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa seiring dengan perkembangan kemajuan dunia, maka dinamika berkaitan dengan tantangan keberagamaan dari umat Islam itu juga sangat besar. Baru-baru ini di Turki ada seorang profesor namanya Harun Yahya atau Adnan Oktar yang divonis oleh pemerintah Turki 1075 tahun penjara. 1075 tahun kurungan penjara. Itu hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah Turki kepada Adnan Oktar atau Profesor Harun Yahya. Kenapa dia dijatuhi hukuman yang begitu berat? Karena dia membentuk satu grup yang namanya grup kitten. Kitten itu bahasa Turki artinya anak kucing. Grup kitten ini merekrut anak-anak remaja putri usia 7 sampai 17 tahun. Kemudian mereka diperlakukan dengan berbagai macam bentuk pelecehan seksual. Karena ajaran dari grup kitten ini, aurat perempuan itu hanya sebatas ujung payudara dan faradnya saja. Dan grup ini berkembang luas karena mereka punya stasiun televisi sendiri, yaitu TV satelit A9.
isinya adalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Pengikutnya banyak anak-anak remaja putri umur 7 sampai 17 tahun. Kalau Profesor Harun Yahya ini dakwah, berceramah, latar belakang dia dakwah itu perempuan-perempuan muda sambil melakukan tari perut. Oleh karenanya yang bersangkutan ditangkap, kemudian diadili, dijatuhi hukuman 1075 tahun kurungan penjara oleh pemerintah Turki. Oleh karenanya kita harus hati-hati menjaga generasi kita. Kalau nonton TV itu, meskipun channelnya itu channel agama, harus hati-hati. Jangan sampai nonton TV satelit A9. Itu nanti Islamnya akan rusak. Jadi kita harus ada filter, kita harus ada saringan dalam menonton televisi. Jangan sampai Islam kita itu dirusak orang melalui media elektronik yang kita tonton. Karena di dalam ajaran Islam, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita orang-orang yang beriman ini masuk ke dalam Islam itu secara kafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi ayat ini diawali oleh harfu nida ya. Harfu nida itu dalam ilmu nahwu artinya huruf seruan. Setiap kali ada huruf seruan, maka tentunya ada yang diseru. Ada munadanya, ada yang diseru. Siapa munadanya? Amanu. Orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman disuruh apa? Udkhulu fisilmi kafah. Orang-orang yang telah beriman itu disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah. Apa itu pengertian kafah? Kafah itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kafah itu artinya utuh atau holistik. Jadi masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara utuh, secara holistik. Jangan masuk ke dalam Islam setengah-setengah, secara parsial atau juz'iyah. Tapi masuklah ke dalam Islam itu kulliyah. Sifatnya kafah, utuh, holistik. Kemudian yang kedua, kafah itu artinya menyeluruh dan integralistik. Menyeluruh dan menyatu. Jadi antara Islam dengan diri orang yang beragama Islam itu dia integralistik, menyatu. Antara satu ajaran Islam dengan ajaran Islam yang lain, dia berintegralistik. Dia bersatu dan menyeluruh. Jadi tidak bisa orang Islam itu cuma syahadat saja terus tidak sholat misalnya. Atau sholat saja tapi tidak mau puasa. Yang namanya orang Islam itu harus mengamalkan kelima-lima rukun Islam. Dia harus syahadat, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat,
dia harus menunaikan ibadah haji. Jadi tidak boleh ada bahagian dari rukun Islam yang 5 itu yang tercecer. Itulah Islam kafah. Itulah Islam dalam pengertian menyeluruh dan integralistik, menyatu satu sama lainnya. Kemudian Islam kafah yang ketiga maknanya itu adalah Islam itu bersifat mondial, mendunia, sehingga tidak ada ajaran-ajaran Islam yang bersifat usuliyah, yang bersifat pokok, itu yang berbeda. Kita pergi ke kutub utara, kalau dia orang Islam, Tuhannya pasti Allah. Nabinya pasti Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya pasti Al-Quran. Kalau sholat pasti menghadap ke arah Ka'bah. Itu Islam kafah dalam pengertian mondial, mendunia, untuk hal-hal yang bersifat usuliyah, hal-hal yang pokok itu tidak ada perbedaan. Itulah Islam kafah yang harus kita pahami. Karena kita selaku orang yang beriman ini oleh Allah diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara kafah, holistik, integralistik, mondial. Jadi tidak boleh kurang dari itu kalau kita ingin Islam yang kafah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini kita diingatkan pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini pengertiannya ada dua. Yang pertama, orang yang sudah beriman tapi belum Islam, dia disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini namanya umat dakwah. Dia sudah beriman tapi belum Islam, disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah. Dia harus bersegera mensyahadatkan dirinya. Namanya umat dakwah. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, di situ artinya diseru kepada orang-orang yang telah beriman dan sudah Islam, agar orang-orang yang sudah beriman dan sudah Islam itu mengkafahkan Islamnya. Bahasa sederhananya, mengislamkan orang Islam. Karena ada orang Islam yang KTP-nya saja Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam, sehingga Islamnya itu parsial, Islamnya itu juz'iyah, tidak kuliah, tidak holistik, tidak kafah, sehingga perlu dikafahkan. Ini namanya umat ijabah. Jadi ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah itu dia sudah beriman tapi belum masuk Islam, diseru supaya dia masuk ke dalam Islam, segera dia bersyahadat. Umat ijabah dia itu sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam secara kafah, maka dia diseru untuk mengamalkan Islam secara kafah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang harus kita dakwahi itu dua, umat dakwah satu, umat ijabah satu. Dan mengislamkan orang Islam itu kadang-kadang lebih sulit daripada mengislamkan orang yang belum Islam. Mengajak orang yang sudah Islam
untuk istiqomah dengan sholatnya itu kadang-kadang lebih sulit daripada mengajak orang yang belum masuk Islam untuk menerima Islam sebagai agamanya. Jadi ini harus kita perhatikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru agar orang-orang yang telah beriman itu masuk ke dalam Islam secara kafah, Allah membuat satu larangan dalam ayat yang sama, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wala tattabi'u, janganlah kamu sekalian mengikuti apa? Khutuwati syaiton. Khutuwat itu bentuk jamak muannas salim dari al-khutwah. Bentuk mufrad, bentuk tunggalnya al-khutwah. Artinya satu jalan, satu cara, satu strategi. Khutuwat itu jamak muannas salim dari al-khutwah. Artinya banyak cara, banyak jalan, banyak strategi. Dari siapa? Asyaiton, dari setan. Jadi setan itu menurut Allah punya banyak jalan, punya banyak cara, punya banyak strategi untuk membuat orang-orang yang tadinya sudah beriman mengikuti strategi setan itu. Sehingga banyak orang yang sudah beriman, banyak orang yang sudah Islam, tapi kita masih melihat mereka mengabaikan ajaran-ajaran Islam. Ada yang tidak mau menegakkan sholat. Bulan Ramadan banyak yang belum mau puasa. Padahal mereka beriman, mereka Islam. Kenapa? Sebab mereka sudah mengikuti khutuwati syaiton, mengikuti langkah-langkah, jalan-jalan, strategi-strategi yang dibuat oleh syaitan. Sehingga di akhir dari surat Al-Baqarah ayat 208 itu Allah mengunci dengan kalimat innahum, ya, innahu, sesungguhnya dia syaitan itu lakum, bagi diri kamu, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi jangan pernah mengikuti khutuwati syaitan. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah, jalan-jalan, strategi-strategi yang dibuat syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu adalah aduwwum mubin. Lakum aduwwum mubin. Bagi kamu, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi sering kita agak susah menerima dalam logika yang sehat. Kenapa orang berkawan dengan musuhnya? Orang beriman, orang Islam, seharusnya dia menegakkan sholat, tapi dia tidak menegakkan sholat. Sama siapa dia berkawan? Siapa yang dia ikuti? Syaitan. Kok bisa orang mengikuti musuhnya? Karena iman dan Islamnya tidak kafah, tidak utuh, tidak sempurna, masih membutuhkan bimbingan, masih membutuhkan arahan, ya, taujihat, supaya dia tidak terperdaya oleh khutuwati syaitan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 209 Allah berfirman,
fa in zalaltum, maka jika kamu tergelincir, mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, setelah datang kepadamu bukti-bukti, fa'lamu, ketahuilah oleh kamu, annallaha azizun hakim, adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi hati-hati kita setelah kita beriman, setelah kita Islam, jangan sampai kita tergelincir mengikuti langkah-langkah atau strategi-strategi syaitan. Kenapa? Karena nanti hukumannya sangat berat. Hukumannya sangat berat. Sebab kita sudah beriman, sudah Islam, tapi mengapa masih mengikuti langkah-langkah syaitan? Seharusnya orang Islam, orang yang beriman tidak lagi terperdaya oleh strategi-strategi syaitan. Mereka harus menjadi orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Jadi hati-hati jangan sampai kita tergelincir.